Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang to be dari segi bentuk dan penggunaannya. So it's the to be, form, and usage. Kenapa pembahasan tentang to be ini penting? Karena to be adalah salah satu kata kerja yang sangat vital di dalam bahasa Inggris. Ya, to be itu salah satu kata kerja yang paling tua juga di dalam bahasa Inggris. Dan kemudian to be adalah kata yang perubahan bentuknya paling banyak di dalam bahasa Inggris. Ya, dikala rata-rata kata kerja itu bisa berubah menjadi sekitar 4-6 bentuk, dia bisa memiliki 8 bentuk sekaligus dan semuanya berbeda-beda. Pemakaiannya pun beda-beda. Nah, maka dari itu penting untuk mengenal to be lebih awal, karena to be ini tadi ya saya katakan pemakaiannya sangat vital di dalam bahasa Inggris. Kenapa saya katakan to be itu kata kerja yang penting? Pertama, to be dia bisa berfungsi ya. Satu, to be itu bisa berfungsi sebagai main verb. Tapi dia pada umumnya dia justru dipakai sebagai helping verb. Nah, ini kapan dia menjadi main verb? Dia menjadi main verb kalau kalimatnya kebetulan berupa nominal atau adjectival ya. Nominal atau adjectival clause. Yaitu ketika ada pola subjek ketemu dengan yang predikatnya adalah kata benda, noun ya, atau adjektif. Nah, tapi karena kalimat bahasa Inggris itu tidak bisa predikatnya berdiri sendiri noun atau adjektif, maka dia harus punya dan dia harus atau wajib punya verb, maka diberikanlah to be di situ. Nah, di sini to be berfungsi sebagai main verb dan dia punya istilah lain, namanya dia sebagai linking verb. Ya, dia sebagai linking verb. Kenapa disebut linking verb? Karena dia menghubungkan antara subjek dengan noun atau adjektif ini. Nah, tapi tetap ini di sini di belakangnya jadinya predikat ya, seperti itu. Nah, kemudian kapan dia menjadi helping verbs? Dia menjadi helping verbs itu ketika dia menjadi auxiliary ya, misalnya pada kalimat present continuous ya. Kemudian past continuous, kemudian future continuous. Nah, di sini kita lihat ya, ada persamaan di sini. Helping verbs pada tense present continuous, pada past continuous, dan future continuous. Artinya apa? Semua tense continuous itu ya, itu menggunakan verb berakhiran ing. Seperti itu. Nah, kedua, alasan kenapa dia sangat penting ya, karena to be, tadi ya saya katakan to be itu punya 8 bentuk. Punya 8 bentuk. Mulai dari yang namanya bentuk verb 1, yaitu am dan are. Kemudian dia punya bentuk verb 1 berakhiran s, yaitu is. Kemudian punya bentuk 1 ing, yaitu being. Ya. Kemudian ada verb 2-nya, yaitu was dan were. Kemudian ada pula verb 3-nya, yaitu been. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan bentuk aslinya ya, to be. Jadi 8 form. Nah, kemudian ketiga, pada saat to be ini berfungsi sebagai helping verbs, dia sangat berkaitan ya, sangat berkaitan dengan yang namanya subjek. Karena polanya ada subjek ketemu dengan to be. Nah, dan to be ini pemilihan to be apakah am, are, is, apakah being, was, were dengan been itu juga bergantung kepada subjeknya. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai subjek, tidak bisa sembarangan pakai to be, pasangan to be subjek itu. Misalnya kita paksakan I, kita temukan misalnya dengan are,
misalnya seperti ini. Ini pasti keliru. Kenapa? Karena ya semua orang juga yang mempelajari bahasa Inggris tahu bahwa yang namanya I itu tidak mungkin berpasangan dengan R. Dia harus berpasangan dengan M, seperti itu. Nah, disinilah kita pelajari bagaimana pemakaian to be dan penjodohan to be terhadap subjeknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada seperti yang tadi saya katakan ya, ada hubungan antara subjek dengan to be, dan mereka sudah dijodohkan satu sama lain. Jadi tolong jangan lagi ditukar-tukar jodohnya orang ya. Ini dia sudah berjodoh dan itu udah paten. Maka kita tinggal menghafalkannya saja. Nah, pasangan subjek to be ini saya yakin sudah pernah diajarkan oleh guru di tingkat sekolah, baik itu di SMP, bahkan mungkin diulang lagi di SMA. Cuman mungkin karena kita jarang menggunakan bahasa Inggris dan akhirnya kita lupa lagi tentang hubungan subjek to be ini. Mari kita jabarkan. Nah, perhatikan ada subjek di dalam kalimat. Subjek dalam kalimat itu biasanya menggunakan personal pronouns ya. Kalaupun tidak menggunakan personal pronouns, dia biasa menggunakan nama juga. Begitu ya. Nah, cuman untuk memudahkan kita bahas dulu yang pakai personal pronouns. Urusan nama dan nouns yang lain nanti kita bahas setelah ini. Nah, subjek yang menggunakan personal pronouns itu ada beberapa personal pronouns ya, antara lain pertama kita kenal I ya, atau kata ganti orang pertama, saya, I. Kemudian kata ganti orang kedua yang bisa tunggal bisa majemuk yaitu you. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak yang kita kenal dengan mereka ya, bahasa Inggrisnya they. Keempat, orang pertama jamak yaitu we. Kemudian kelima, orang ketiga tunggal perempuan, dia she. Kemudian orang ketiga tunggal laki-laki yaitu he, dan orang ketiga tunggal bukan laki-laki bukan perempuan ya, dia biasa mewakili benda lain juga yaitu it. Nah, personal pronouns kurang lebih yang menjadi subjek ada 7 ini, I, you, they, we, she, he dengan it. Nah, masing-masing ini punya pasangan to be. Nah, sebelum dijabarkan ya, tolong diingat bahwa pemakaian to be itu ada to be untuk waktu present, kemudian ada pula to be untuk bentuk waktu past. Nah, oke. Jadi ada bentuk present dan ada yang past. Sekarang pasangannya masing-masing ya. I untuk to be presentnya kita gunakan am ya. Kemudian untuk bentuk pastnya kita gunakan was. Kemudian you untuk presentnya kita gunakan are ya. Kemudian untuk bentuk pastnya adalah were. Ya, ingat ini pengucapannya were bukan we're. Kalau we're itu jadinya begini nanti. Ini we're, we are. Ini ada apostrofnya di atas ya. Ini panjangnya kan jadinya we are. Ini bacanya we're. Tapi ini bukan we're ya, ini bacanya were. Jadi kalau to be itu pakainya were bacanya. Nah, kemudian they itu berpasangan juga dengan are, sehingga bentuk pastnya juga sama yaitu were. We pun begitu, berpasangannya dengan are, bentuk pastnya pun pakai were. Artinya apa? Kalau misalnya di sini ada re, belakangnya juga pakai re lagi, gitu ya. Kemudian she itu menggunakan to be is. Bentuk pastnya adalah was sama dengan am. Kemudian he itu bentuk to be bentuk presentnya adalah is juga, jadi sama, to be pastnya juga pakai was. Kemudian it juga pakai is, to be present, to be pastnya juga berarti was. Jadi kalau dia s berarti was ya. Kalau r belakangnya re berarti bentuk pastnya re juga, karena bentuk past itu cuman dua ya, cuman kelompok were dengan kelompok was gitu. Sementara bentuk present itu ada am, are dengan is, seperti itu. Nah, tolong pasangan-pasangan ini jangan sampai dilupakan, karena ini sangat penting. Seperti tadi saya katakan, kedudukan to be di dalam bahasa Inggris itu sangat-sangat penting ya. Dia sangat vital
dan fatal. Vital ya karena dia sering sekali dipakai, dan fatal kalau misalnya salah pakai to be ya berarti kalimatnya error gitu, karena memang sudah jodohnya seperti itu. Jadi jangan tolong lagi ditukar-tukar. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya si subjek kalimat itu bukan berupa personal pronouns kayak I, you, we, they, she, he, it, tetapi berupa apa ya, kata benda misalnya, atau berupa nama orang. Nah, bagaimana tuh cara menentukan to be-nya? Nah, basically yang namanya pronouns itu kan kata ganti, dan disebut personal pronouns berposisi di subjek, berarti semua yang menjadi subjek kalimat semestinya bisa diganti menjadi personal pronouns. Nah, jadi kalau kita mau memilih to be untuk sebuah kalimat yang subjeknya bukan personal pronouns, berarti subjeknya ganti dulu ke personal pronouns. Begitu. Nah, misalnya seperti ini, ya. The car in the garage. Nah, di sini kalimatnya kehilangan to be. Pertanyaannya, to be apa yang cocok untuk mengisi kalimat ini? Nah, coba lihat kalimat ini, subjeknya siapa? Diawali dengan the car, dan ini adalah kata benda atau noun. Nah, berarti dia bisa menjadi subjek. Nah, subjek the car ini, ya kan, bisa diganti dengan pronoun apa? Apakah the car, mobil, bisa diganti dengan I, saya? Nggak mungkin, karena saya itu untuk orang pertama. Saya adalah orang yang ngomong, saya bukan mobil, kan gitu. Kemudian you, apakah Anda mobil? Enggak. Apakah they, mereka? Bisa jadi, tetapi the car-nya di sini hanya satu. Tahu dari mana satu? Ya kan di belakangnya nggak ada s. Kalau ada s-nya kan berarti jamak. Kalau ada benda, ya noun, kemudian di belakangnya pakai akhiran s, itu kan berarti jumlahnya lebih dari satu ya, atau plural. Nah, kalau ada non s ini bisa diganti dengan they, boleh. Nah, tapi di sini kan the car-nya tidak ada s-nya, berarti dia bukan plural, dia masih singular. Nah, kalau ada singular seperti itu, benda, kita gantinya pakai it. Nah, sekarang lihat lagi yang tadi. It itu pasangannya apa? Oh, it itu ternyata pasangannya is. Berarti di kalimat ini the car bisa diikuti dengan to be apa? Is. Maka jadinya the car is in the garage. Seperti itu. Nah, sekarang lihat contoh kalimat kedua. The students having an exam. Para siswa ujian. Sedang ujian ya. Jadi ceritanya sedang, having ini di sini berarti sedang. Kita artikan sedang saja. Nah, sekarang siapa subjek dari kalimat ini? Kalimat ini subjeknya adalah the students. Ini juga noun ya. Nah, tapi perhatikan di belakangnya ada s. Nah, berarti dia pakai prinsip apa? Noun s sama dengan plural, maka dia diganti dengan they. Di sini tidak usah tanya-tanya lagi, ini udah pasti diganti dengan they. Nah, berarti untuk mengisi kekosongan ini to be-nya pakai apa? Kita lihat. Tadi disebut bahwa they itu pakainya are. Oh, berarti di sini diisi dengan to be apa? To be-nya are. Oke? Kemudian perhatikan kalimat 3. Ada Tanya bla 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 sleeping. Nah, sama seperti tadi. Siapa sih subjek kalimat ini? Oh, subjeknya kayaknya Tanya nih, jadi subjek. Si Tanya ini ya bisa diganti dengan pronoun apa? Tanya itu kan kayaknya sih nama perempuan ya. Karena dia nama perempuan, terus dia sendiri ya, karena Tanya tidak pakai n ya. Tidak pakai s pula, jadi Tanya sleeping. Berarti dia sendiri. Perempuan sendiri. Diganti pakai pronoun apa? Pakainya she. Kemudian to be-nya apa? Is. Oh, berarti di sini ini bisa diganti dengan she, yang ini kita isi dengan is. Begitu. Coba cek kalimat berikutnya. Steve and Emma bla 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 painting the fence. The fence ya. Steve and Emma bla 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 painting the fence. Nah, siapa subjek kalimat ini? Ada dua orang ternyata. Ada nama Steve dan ada nama Emma. Perhatikan ini ada konjungsi, berarti Steve Emma ini dianggap sebagai satu kesatuan. Karena konjungsi itu menghubungkan ya, kiri dengan kanannya.
Artinya di sini ada dua subjek, dua pelaku. Siapa? Satu Steve dan satu lagi Emma. Nah, karena ada dua pelaku, ya, kalau misalnya di situ ada name and name lagi, berarti subjeknya ada dua. Ini juga kita bisa ganti dengan they. Nah, berarti Steve and Emma ini bisa diganti juga dengan they, ya. Nah, karena bisa diganti dengan they, berarti to be-nya ikut seperti ini, dia pakainya are. Maka yang lengkapnya adalah Steve and Emma are painting the fence. Now, the last sentence, tolong perhatikan. Kalimat ini berbunyi my sisters bla 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 shopping in the mall. Ya, kalimat ini kita harus sedikit hati-hati. Nah, kadang ada orang yang melihat kata my, ya, begitu lihat, oh my itu kan berarti posesif adjektif, ya, dari yang namanya I. Oh, berarti I ini nanti ketemunya dengan to be-nya pakainya am. Ada orang yang suka berlogika seperti itu. Jadi begitu ketemu my di depan, ada kemudian dia arahkan, oh my itu kan saya, ku kan, ya. Berarti dia hubungannya dengan am karena dia orang pertama. Oh, enggak kayak begitu. Perhatikan baik-baik seluruh subjeknya. Jadi di sini subjeknya adalah my sisters. My ini posesif adjektif. Ya, dia bukan posesif pronoun, ya, dia posesif adjektif. Dia hanya menandakan pemiliknya siapa. Jadi bukan subjeknya siapa, tapi pemiliknya siapa. Subjek tetap my sisters. Sisters di situ berarti adik, atau bukan adik, ya, saudara perempuan saya. Ya, saudara perempuan. Oh, kalau saudara perempuan bukan my yang dilihat, berarti saudara perempuan. Sister itu kan perempuan. Berarti dia bisa diganti dengan she. Berarti to be-nya ketemunya nanti is. Oh, enggak gitu juga. Nah, perhatikan lagi di belakangnya ada apa? Di belakangnya ada s. Nah, berarti jumlahnya lebih dari 1. Kembali lagi ke prinsip yang ini. Nah, noun kalau dia pakai s berarti dia plural, maka dia digantinya dengan they. Nah, jadi ini hati-hati, ya, dengan yang bentuk seperti ini. Kalau ada my brothers, nah, jadi my, saya, brother itu saudara laki-laki, bisa diganti dengan he. Tetapi sayangnya di belakang pakai s. Kalau ada s berarti brothernya banyak, berarti digantinya bukan pakai he, digantinya pakai they. Ya, hati-hati dengan yang namanya akhiran s ini, karena ini penanda jamak. Dan ketika pindah ke jamak, maka dia harus berubah menjadi they. Nah, karena dia pakai they, berarti to be-nya tidak mungkin pakai is, tidak mungkin pakai am. Pakainya apa? Are. Jadi jangan sampai karena ada my, oh to be-nya am. Enggak. Atau sister itu saudara perempuan, oh berarti she, berarti to be-nya is. Oh, enggak gitu juga. Cek dulu di belakangnya ada penanda jamak atau tidak. Kalau ada penanda jamak, berarti Anda harus menggunakan to be are. Sampai di situ mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan dilayangkan di komentar atau di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.